naturalisasi karena kita mau tinggal di sini ya. David da Silva menilai Tirone Del Pino atau Ciro Alves layak menyabet gelar pemain terbaik Liga 1. Di tengah perjuangannya untuk dapat pulih dari cedera, David da Silva tetap mengikuti perkembangan performa rekan-rekannya di lapangan. Ia tidak ragu memberikan apresiasi tinggi, terutama kepada Tirone Del Pino yang tengah berada dalam performa puncak. Tirone mampu hadir menjadi pembeda kala Persib Bandung kembali lagi tidak bisa diperkuat oleh David da Silva yang notabene merupakan penyerang utama mereka. David sudah 4 kali absen panjang di musim ini. Itu adalah perasaan yang baik buat saya. Saya pikir dia memang pantas mendapatkannya karena dia bekerja sangat keras, kata David. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Tirone musim ini menjadi bukti nyata kualitasnya. Namun, David juga menilai ada lebih dari satu nama yang pantas dari tim Persib Bandung untuk dianugerahi gelar pemain terbaik. Saya pikir dia, Ciro, dan Gustavo memang harus berada di level terbaik mereka, dan Tirone, menurut saya, adalah salah satu pemain terbaik di Liga saat ini, lanjut striker asal Brasil tersebut. Penilaian David ini menambah perbincangan menarik di kalangan publik sepak bola nasional. Musim lalu, prediksi soal pemain terbaik juga sempat menjadi perdebatan. Banyak pihak memfavoritkan Ciro Alves setelah tampil konsisten sepanjang musim, namun justru Francisco Rivera dari Madura United yang akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga. Dengan performa cemerlang Tirone dan Ciro saat ini, David merasa kedua rekannya tersebut pantas masuk dalam pertimbangan utama untuk gelar individual bergengsi itu. Dia dan Ciro, menurut saya, bermain sangat baik. Ciro juga kembali menjalani musim yang luar biasa. Saya pikir salah satu dari mereka pantas menjadi pemain terbaik Liga 1, tegas David. Berita lainnya, Persib Bandung dikabarkan tunjuk pria asal Majalengka ini sebagai direktur teknik, surat pengesahan bocor. Persib Bandung dikabarkan menunjuk mantan pelatih mereka, Jajang Nurjaman sebagai direktur teknik, Dirtek, klub. Kabar penunjukan tersebut diketahui setelah surat pengesahan Janur, sapaan akrab Jajang Nurjaman beredar luas di media sosial. Dalam surat pengesahan tersebut, tampak tertulis lengkap nama pria kelahiran Majalengka itu dengan tanda tangan Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Bersama ini kami menyatakan bahwa official tersebut telah sah terdaftar sebagai direktur teknik pada klub SSB, Akademi Persib Bandung. Bunyi surat pengesahan yang dibubuhkan tanda tangan Yunus Nusi itu. Nama Jajang Nurjaman tentu bukanlah sosok baru bagi Persib Bandung. Pria yang lahir tahun 1958 itu merupakan legenda hidup Maung Bandung. Pelatih yang sudah sangat malang melintang menukangi sejumlah klub besar Indonesia itu memiliki segudang prestasi. Janur juga turut mengantarkan klub berjuluk Maung Bandung itu meraih juara Liga Indonesia musim 2014. Berita lainnya, selangkah lagi juara, Papa Igbo siapkan selebrasi, turun lagi ke jalan bersama Bobotoh. Victor Igbonevo mungkin sudah jarang tampil di atas lapangan musim ini, tapi bagi Persib Bandung, sosok yang akrab disapa Papa Igbo itu tetap jadi figur penting, baik di ruang ganti, di bench, juga di hati para pemain. Dan ketika berbicara tentang momen juara, tak ada yang bisa melupakan aksinya musim lalu saat ikut merayakan gelar juara Liga 1 dengan cara paling jenaka sekaligus juga mengharukan. Musim lalu, saat Bandung tumpah ruah dalam pesta juara, Papa Igbo tak tinggal diam di atas bus bandros yang digunakan untuk konvoy. Ketika bus Persib terjebak di tengah lautan bobotoh yang memenuhi jalanan kota, Papa melompat turun. Ia membuka jalan sambil bercanda seperti layaknya tukang parkir dadakan. Ia bergelantungan di pintu bus, meneriakan yel-yel, menari, tertawa, menyatu dengan para bobotoh yang merayakan kemenangan bersama. Kini, saat peluang Persib Bandung untuk back-to-back juara semakin terbuka dengan hanya membutuhkan 2 poin lagi, pemain kelahiran Nigeria tersebut mengaku sudah bersiap untuk mengulang semuanya. Pasti, sudah menyiapkan selebrasi saat konvoy nanti. Seperti yang aku bilang, untuk jadi juara bukan hal yang mudah, jadi Anda harus melepaskan kebahagiaannya, lanjutnya. Berita lainnya, kabar mengenai pertandingan kontra PSS Sleman sebagai laga terakhir Ciro Alves bersama Persib Bandung yang tengah ramai dibicarakan oleh banyak pihak langsung dibantah oleh manajemen.
PT Persib Bandung Bermartabat, PT PBB, menegaskan bahwa Ciro Alves masih berstatus pemain Persib Bandung dan tetap akan memperkuat tim hingga kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 benar-benar usai. Adi Pratama, Head of Communication PT PBB memberikan klarifikasi bahwa Ciro masih akan turun di 4 laga sisa melawan Malut United, Barito Putra, Persita Tangerang, dan Persis Solo. Ciro Alves masih menjadi bagian dari skuad Persib dan akan bermain hingga akhir kompetisi Liga 1 musim 2024-2025, jelas Adi. Ia dipastikan akan tampil dalam 4 laga tersisa, yaitu menghadapi Malut United, Barito Putra, Persita Tangerang, dan Persis Solo, tambahnya. Kegaduhan sempat muncul karena tersebar kabar bahwa masa bakti Ciro bersama Maung Bandung akan berakhir pada 30 April 2025. Hal tersebut membuat banyak bobotoh mengira laga melawan PSS adalah momen perpisahan. Hal ini dikarenakan sang pemain sempat mengunggah pesan emosional di media sosial, seolah-olah mengucapkan salam terakhir, namun, unggahan tersebut kini telah dihapus atau hilang dari akun media sosial pemain asal Brazil itu. Sebenarnya PT PBB sudah berkali-kali menjelaskan dalam berbagai kesempatan bahwa seluruh pemain yang masa kontraknya berakhir di tengah musim, tepatnya setelah melewati bursa transfer putaran kedua, mereka memiliki klausul perpanjangan otomatis hingga kompetisi selesai. Untuk informasi lebih lanjut terkait status Ciro di musim selanjutnya, akan kami sampaikan pada waktu yang tepat, imbuh Adi. Sampai saat ini, mengingat Ciro merupakan salah satu legenda Persib, tentunya akan ada salam perpisahan. Tidak hanya dari Persib, tapi juga dari seluruh bobotoh, pungkasnya. Berita lainnya. Gelandang serang Persis Solo, Brief Fatari dirumorkan masuk dalam radar intayan Persib Bandung dan PSIM Yogyakarta. Di luar dugaan, Brief Fatari yang lebih banyak duduk di bangku cadangan selama Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 ini, ternyata diminati oleh Persib Bandung dan PSIM Yogyakarta. Brief Fatari selama 29 pertandingan di Liga 1 saat ini diberi kesempatan bertanding sebanyak 6 kali. Rumor soal Brief Fatari yang masuk radar Persib Bandung dan PSIM Yogyakarta ini diunggah oleh akun Instagram seputar sepak bola Kandabol pada Senin, 21 April 2025. Selain nama Brief, Persib juga sedang bernegosiasi dengan Luciano Guaicochea. Kabar Persib Bandung mengincar Luciano Guaicochea digaungkan jurnalis asal Malaysia, Avineswaran Tahamalengam di X pada Selasa, 29 April 2025. Hadirin sekalian, diketahui bahwa Persib Bandung telah memasuki persaingan untuk mendapatkan Luciano Guaicochea, tulisnya. Luciano Guaicochea adalah pemain berusia 33 tahun yang menjadi kapten klub Malaysia, Perak FC. Kontrak sang pemain di Perak diketahui akan rampung pada 31 Mei 2025. Luciano sendiri juga sudah menyampaikan salam perpisahan kepada Perak FC di media sosialnya. Menarik dinantikan, akankah dua nama tersebut akan bergabung dengan Persib musim ini atau sebaliknya?